Halo, apakah kamu pernah mendengar atau familiar dengan istilah cost of capital? Kami dari kelompok 5 akan membahas lebih lanjut mengenai cost of capital dan juga WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Yuk, simak video kami. Cost of capital atau biaya modal adalah biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh modal, yaitu dari utang atau obligasi, saham preferen, saham biasa, maupun sekuritas lainnya. Flotation cost adalah biaya penerbitan dan penjualan obligasi atau saham. Typical cost termasuk biaya penjaminan dan administrasi. Administration cost adalah banyak biaya yang dikeluarkan oleh penerbit sekuritas, termasuk untuk hukum, akuntansi, dan lain-lain. Underwriting cost adalah pembayaran kepada bankir investasi untuk penjualan sekuritas. Biaya modal yang diinginkan adalah yang merupakan hasil bersih dari penjualan sekuritas. Dengan hasil bersih adalah jumlah total yang diterima perusahaan dikurangi dengan biaya flotasi. Adapun beberapa komponen cost of capital untuk sebuah perusahaan, yaitu cost of debt, cost of preferred stock, dan cost of common stock. Komponen yang pertama ialah cost of debt. Didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diminta oleh kreditur kepada perusahaan ketika mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Cost of debt dalam sebuah perusahaan ditentukan sebagai karakteristik perusahaan itu dengan melihat dari penerbitan obligasi yang akan mempengaruhi resiko kebangkrutan, agency cost, dan timbulnya masalah informasi asimetri. Apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi besarnya cost of debt? Yang pertama ialah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Yang kedua, resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur atas pinjaman yang diberikan. Yang ketiga, reputasi dan hubungan baik dari pihak kreditur dengan pihak yang memberikan pinjaman. Yang keempat, penilaian pihak kreditur atas kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Tingkat pengembalian yang diminta kreditur kepada perusahaan tercermin dari nilai yield to maturity. Nah, cost of debt terdapat dua jenis. Yang pertama ialah pre-tax cost of debt atau memiliki simbol RD. Dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan terhadap besaran jumlah hasil internal perusahaan atas arus kas dari obligasi atau beban utang dibagi dengan jangka panjang. Yang kedua ialah after tax cost of debt, merupakan besaran bunga yang diwajibkan untuk dibayar oleh perusahaan. Setelah itu, perusahaan yang melakukan ini akan dikenakan kewajiban membayar bunga, di mana bunga tersebut merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan. Berikut adalah rumus dari after tax cost of debt. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cost of preferred stock. Cost of preferred stock atau yang biasa disebut dengan biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayarkan apabila sebuah perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung perusahaan berupa tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pembeli saham preferen dan diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan. Biaya modal saham preferen memiliki sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Ia memiliki sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Sedangkan memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi dengan pajak, sehingga biaya ini tidak perlu lagi disesuaikan kembali dengan pajak. Rumus cost of preferred stock menjadi RPS sama dengan DPS dibagi PPS. Apabila terdapat biaya penerbitan saham atau flotation cost, maka biaya modal saham preferen dihitung berdasarkan penerimaan kas bersih yang diterima, yang disimbolkan dengan P-net, yaitu harga penjualan saham dikurangi dengan biaya penerbitan saham. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen cost of capital yang ketiga, yaitu cost of common stock. Common stocks atau saham biasa adalah sekuritas yang merepresentasikan kepemilikan aset suatu perusahaan, umumnya berisi atas hak dan kewajiban investor, termasuk diantaranya mengenai pembagian dividen dan hak pengambilan suara. Berikut adalah beberapa keuntungan serta risiko dari kepemilikan saham biasa. Nah, pengembalian saham biasa dapat dihitung menggunakan model dividen dengan anotasi yang telah dilampirkan. Salah satu karakteristik utama dari saham biasa adalah bahwa dividennya dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba.
Keputusan pembagian dividen itu dilakukan sesuai dengan kondisi finansial dan hasil performa perusahaan. Earnings per share atau EPS adalah jumlah pendapat tahunan yang diterima pemegang saham dalam satuan lembar saham atau per share dan dapat dihitung menggunakan rumus tersebut. Nah, mirip seperti biaya hutang atau debt yang memiliki 2 jenis, saham biasa pun memiliki 7 jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dan sekarang kami akan membahas lebih lanjut mengenai WACC. Weighted Average Cost of Capital atau biaya rata-rata tertimbang adalah biaya rata-rata yang terhitung setelah pajak dari berbagai sumber modal perusahaan, termasuk saham biasa, saham preferen, obligasi, dan hutang atau kewajiban jangka panjang lainnya. WACC merupakan harga rata-rata yang diekspektasikan sebuah perusahaan untuk membayar dalam membiayai asetnya. Secara garis besar, struktur modal dari sebuah perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu modal utang dan modal ekuitas. Modal utang terhitung ketika perusahaan meminjam uang dari pihak lain dan akan dibayarkan kembali dengan bunga pada waktu yang telah disepakati bersama. Contohnya adalah obligasi dan pinjaman bank. Sementara itu, modal ekuitas terjadi ketika pemasok atau investor menyumbangkan modal untuk perusahaan dan sebagai gantinya, investor tersebut mendapat hak dan kepemilikan atas perusahaan. Modal ekuitas terdiri dari 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Komposisi modal utang dan ekuitas seringkali tidak seimbang, sehingga biaya tiap modalnya akan beragam menyesuaikan dengan bobot persentase kontribusinya terhadap struktur modal. Maka dari itu, WACC berfungsi untuk menghitung besarnya biaya yang harus dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menyesuaikan bobot masing-masing komponen modal. WACC dapat dihitung dengan rumus WACC sama dengan WD dikali RD dikali 1 min T ditambah WPS dikali RPS ditambah WS kali RS dengan keterangan komponen masing-masing rumus seperti yang ditampilkan pada layar. Bagi investor, WACC menunjukkan pengembalian atau return dari investasi yang disumbangkan kepada perusahaan. Bagi perusahaan, WACC dapat menjadi standar atau acuan perusahaan untuk mengambil keputusan berinvestasi dalam sebuah proyek baru ataupun dalam mengekspansi bisnisnya. Perusahaan harus menghasilkan return yang lebih tinggi dari WACC untuk dapat menarik minat para investor. Oleh karena itu, WACC yang baik biasanya adalah WACC yang bernilai rendah. Semakin rendah nilai WACC, semakin tinggi pula nilai pasar perusahaan. Untuk memahami WACC lebih lanjut, mari simak pembahasan latihan soal dari WACC sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal. Perusahaan ABCD ingin membangun pabrik baru sehingga memerlukan modal yang besar. Besar obligasi, saham preferen, dan saham biasa ditetapkan sebesar 8 miliar, 2 miliar, dan 10 miliar. Perusahaan menjual obligasi dengan kupon sebesar 7% yang dibayarkan 2 kali setahun dan dijual dengan nilai par. Dividen saham preferen dengan harga 30.000 per lembar adalah sebesar 3.000 per lembar. Dividen saham biasa dengan harga 60.000 per lembar adalah 4.000 per lembar dan bertumbuh 5% per tahunnya. Tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 40%. Apa nilai dari WACC? Kemudian akan kita jawab. Pertama, kita akan menghitung WD, WPS, dan WS yang merupakan bobot dari obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Dapat kita peroleh dengan rumus besarnya dibagi dengan total dari obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Sehingga diperolehlah 40%, 10%, dan 5% untuk WD, WPS, dan WS. Kemudian menghitung RD atau return dari debt atau obligasi dan diperoleh 7%, yaitu karena dijual dengan nilai par sehingga sama dengan nilai kuponnya, yaitu 7% tadi. Kemudian menghitung RPS atau return dari saham preferen dengan rumus dividen saham preferen dibagi dengan harga sahamnya dan diperoleh hasil 10%. Kemudian kita menghitung RS atau return dari saham biasa dengan rumus ekspektasi dividen dibagi dengan harga saham sekarang ditambah dengan growth rate atau tingkat pertumbuhannya. Ekspektasi dividen dapat diperoleh dengan nilai dividen sekarang dikali dengan 1 ditambah dengan growth rate, sehingga kita dapat memperoleh hasil 12%. Dari komponen yang telah kita hitung, kita dapat menghitung WACC, sehingga diperolehlah 3,28%. Dalam perhitungan WACC terdapat 2 kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan umum pertama adalah kesalahan antara historical dan marginal rates. Pada perhitungan WACC, kita tidak boleh mengasumsikan bahwa bunga dari hutang selanjutnya akan sama dengan bunga pada hutang yang sudah ada.
Jika asumsi bahwa bunga selalu sama, maka perusahaan akan dengan mudah mengunderestimate maupun mengoverestimate biaya kapitalnya. Kesalahan umum yang kedua adalah kesalahan antara book dan market value. Book value atau harga buku merupakan harga yang dibayar oleh sebuah perusahaan, dan market value adalah harga pasar yang merupakan harga jual di pasar. Yang lebih akurat untuk digunakan adalah harga pasar. Walaupun harga pasar lebih fluktuatif dan dapat bernilai jauh dari harga buku, harga pasar tetap lebih akurat untuk digunakan dalam perhitungan WACC. Setelah itu, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari perhitungan WACC. Faktor yang dapat mempengaruhi terbagi menjadi dua jenis, yaitu faktor yang dapat dikontrol perusahaan dan faktor yang tidak dapat dikontrol perusahaan. Contoh faktor yang dapat dikontrol adalah struktur modal, kebijakan pembagian dividen, dan kebijakan investasi perusahaan. Lalu contoh dari faktor yang tidak dapat dikontrol adalah kondisi pasar, tingkat risiko yang diinginkan investor, dan pajak yang berlaku. Ada juga beberapa penyesuaian nilai akhir WACC sesuai dengan resiko proyek yang ingin dilakukan dengan menambahkan discount rate pada nilai akhir WACC. Semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi discount rate yang akan digunakan perusahaan. Perusahaan dapat membedakan discount rate yang digunakan berdasarkan divisi yang bertanggung jawab maupun proyek yang akan dilakukan. Nah, kita sudah membahas mengenai berbagai hal, mulai dari definisi cost of capital, serta komponen-komponennya yaitu cost of debt, cost of preferred stock, dan cost of common stock. Kita juga membahas tentang perumusan weighted average cost of capital, contoh soal yang terkait, serta faktor-faktor yang mempengaruhi cost of capital. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa cost of capital memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu perekonomian. Kami dari kelompok 5 berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu lain.